di Gawean Podcast. Kerjain ide lo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hezri di sini, dan ini tentunya sangat menarik pagi hari ini karena bersama seseorang yang luar biasa. Saya kagumi dari pengalaman, dari segala-galanya. Mari kita sambut Bapak Muhammad Refra Jaya, atau dikenal dengan nama panggilannya Pak Refra. Silakan Bapak, beri ucapan dan sambutan dulu nih buat teman-teman kita yang ada di sini. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, suatu kesempatan yang luar biasa kita berada di sini bersama Pak Refra. Tentunya bahasan-bahasan menarik yang akan kita bahas luar biasa. Tentunya masih dalam skup desain interior, Pak. Desain interior. Nah, di kesempatan yang pagi ini, sekiranya kami nih sebagai anak muda, boleh tahu nggak Pak, desain interior itu sebetulnya seperti apa sih Pak, gambaran umumnya, atau jelasnya seperti apa? Iya, sebentar. Saya juga masih muda nih. Bisa aja Bapak ini. Sampai dulu cari fatwa kan. Enggak Pak. Gimana? Iya, jadi kan kita melihat bahwa dalam masa ke masa, Ya. desain interior itu sangat terus berkembang, kemudian tentunya ada perubahan dari masa ke masa. Nah, dari Bapak nih, Pak Refra, yang saya kagumin, boleh nggak Pak ceritain ke kami, ke saya khususnya, tentang desain interior itu sendiri dari fasenya Bapak sampai dengan saat ini Pak, melihat perubahan-perubahan itu seperti apa sih Pak? Mulai dari mana ya? Mungkin dari ini aja. Dari anggapan dan masyarakat ya, desain interior. Baik, boleh. Jadi sepertinya masyarakat lebih melihat profesi desain interior itu sebagai dekorator. Oh. Kenapa? Karena itu tidak lepas dari tayangan-tayangan yang kita tiap hari lihat di TV, di media. Baik. Hampir semua, mungkin 100% yang diperlihatkan adalah cara menata rumah, mendekorasi rumah, Yeah. rumah artis, rumah seleb. Sehingga terbentuklah di masyarakat ya desain interior itu ya mendesain rumah. Opini ya Pak ya, Opini. dibentuk ya sama mereka ya. Jadi mereka terkaget-kaget ketika kita mengerjakan rumah sakit, loh kok bisa ya? Bukannya itu kerjaan arsitek? Jadi ya. Ini seru nih Pak. Apa sih Pak sebetulnya perbedaan arsitek sama desain interior Pak? Jelas beda. Kalau Beda, arsitek itu menyangkut ke bangunan fisik. Kalau interior itu di dalamnya. Oh. Kita mengolah ruang-ruang. Dan nah itu, karena di masyarakat hanya melihat kita menata ruang, jadi seakan-akan kalaupun ada kerjaan di luar rumah, misalnya rumah sakit, tetap aja kita suruh mendekor ruang. Nah, padahal tugas interior ini tidak hanya mendekor, itu ada di sebagian kecil. Itu terakhir. Oke. Kita itu tugasnya ada 3 tugas besar kita. Pertama planning, designing, baru decorating, merancang, merencana, dan menata. Masyarakat belum melihat nih pekerjaan besar kita, karena yang dilihat adalah ada ruang, tolong didekorasi, ditata, bukan itu. Baik Pak. Jadi kalau misalnya rumah sakit tidak hanya kita menata dalam ruang, tapi kita membuat planning space, membuat besaran ruang sebesar apa, terus hubungan ruangnya juga sebesar apa dari ruang ke ruang, sehingga dari awal tugas kita adalah ingin tahu sejauh mana kegiatan dari pengguna. Nah, selalu kita melihat kalau kantor misalnya, seperti apa sih ininya, Ruang yang tersedia? bukan Keinginan si user. organisasi ruang. Oh, organisasi ruang, baik. Organisasi kantornya. Oke. Dari mulai komisaris, Kemudian, direksi, ya, dan staf-stafnya, ada sebagainya. jumlahnya. Iya. Terus kita juga bertanya nih, kalau ruang si direksi ini Ada juga. ketemunya dengan siapa saja. Oh, oke. Nah, itu tugas interior, sehingga ruangannya didekatkan.
Perlu apa aja sih? Apa ngobrol, apa meeting? Iya. Kita siapkan ruang meeting Nah. dan seterusnya. Dan itu disebut planning, space planning. Oke, baik. Jadi jauh banget dari hanya sekedar mengenalkan. Tapi cakupannya sebenarnya lebih luas ya Pak ya? Lebih luas. Hanya saja masyarakat terbentuk opini loh desain interior itu ya ketika ada rumah ya itu tolong dikerjakan. Itu tolong di dekorasi. Iya di dekorasi padahal tidak hanya sebatas itu ya Pak. Ya. Jadi kalau dekorasi itu dia hanya statement aja. Oh, Iya. sudut ini cocoknya ditempatin apa sih? Dikasih warna apa? Oke. Ditata aja kan? Iya. Ditata aja statement satu apa. Jadi dia tidak melihat hubungan antar ruang, Iya. terus penggunanya ke sana jauh enggak, kegiatannya apa saja. Efisiensi waktu dan lain sebagainya Bapak perhitungkan Iya. semua ya Pak ya di desain interior. Nah, secara keseluruhan tujuan interior itu ketika pengguna ruang itu secara produktivitas meningkat. Kalau di kantor suatu desain interior yang berhasil ketika produktivitasnya meningkat. Seperti ya Pak ya. Karena apa? Salah aja kita menata lampu jadi sakit. Kerjanya lama. Betul. Bisa keterangan terlalu terang atau kurang terang. Salah saja kita menempatkan lemari yang seharusnya itu aktif kita loh, sehingga kita harus jalan ke sana ke sini, malah jadi lama kan kerjanya. Nah, itulah di situ ada ilmu ergonomi, antropometri. Banyak sekali ilmunya ya Pak ya. Baik. Belum lagi warna misalnya. Nah ya ini warna nih Pak. Salah aja menempatkan warna di ruang tunggu bidan misalnya, kelahiran di ruang tunggunya masih warna merah, itu merangsang bleeding buat ibu hamil. Jadi cepat-cepat melahirkan malah ya Pak ya. Iya, jadi dari warna aja itu bisa mempengaruhi secara psikologis. Nah, Baik. sehingga dari beberapa penelitian ada satu warna misalnya kuning itu bisa kuning dan turunannya ya, Iya. orange kuning itu bisa mempertajam konsentrasi, sehingga sangat dianjurkan di ruangan-ruangan misalnya yang memerlukan perhitungan di lab misalnya, akuntan Iya. misalnya kuning Oh. itu bisa mempertajam konsentrasi Jadi dan warna-warna lain. berarti sebetulnya kalau kita bicara di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi pekerjaan ya Pak ya, warna itu sangat mempengaruhi di bidang-bidang pekerjaan mereka ya. Iya. Apabila ada sentuhan warna ya Iya. Pak ya. Contoh tadi Bapak sampaikan kalau warna kuning dan turunannya ditaruh di tempat yang finansial, bagian finansial itu akan lebih fokus mereka ya. Terus. Nah, kalau mau aman putih aja. Kalau mau aman ya. Mau aman. Tapi kalau memang mereka punya skat ataupun ruangannya lebih baik seperti itu ya Iya, Pak ya. jadi ada sesuatu yang bisa merangsang ya Iya. secara sensorik. Dan itu walaupun tiap hari ke hari malah lebih bagus ya Pak ya. Lebih bagus. Dan kebalikannya, kalau keliru berarti kan lebih jelek. Ini bahaya ya Pak ya. Itu tidak produktif. Oke. Gitu. Jadi jauh sekali nih. Kaitan keilmuannya banyak sekali Iya. di sebuah Cakupannya luas ya Pak desain interior, sangat luas sekali kalau dari ceritanya Bapak sampaikan ke kita ini. Berarti paling tidak di sini teman-teman bisa tahu nih bahwa desain interior itu bukan hanya sekedar ini ada ruangan, tolong didesain, bukan ya Pak ya. Paling tidak desain interior itu suatu keilmuan yang punya banyak banyak kepentingan. Selain arsitek, seperti tadi disebutkan oleh Pak Refra, ada planning, ada desain, dan ada decorating. Artinya decorating itu di sisi terakhir. Jadi kalau teman-teman ingin memperdalam tentang desain interior, memang harus total. Jadi bukan hanya kita harus merubah nih sedikit ya kayak opini masyarakat atau opini publik bahwa desain interior itu hanya dibutuhkan ketika saya butuh ruangan, tolong didekoratif, bukan seperti itu teman-teman. Jadi skup pekerjaan dari ataupun profesional dari desain interior itu cukup luas. Nah ini yang harus teman-teman pahami dan diingat bahwa desain interior itu punya cakupan yang luas, bukan hanya sekedar mendekorating yang mana tadi kita sampaikan bahwa dekorating itu hanya di bagian terakhir. Nah cerita-cerita Bapak ini sangat menarik, apalagi dari masa ke masa seperti tadi saya sampaikan Pak. Dari masa ke masa itu pasti ada perubahan ya Pak ya. Tapi pakemnya tetap pasti ada.
boleh tahu nggak sih Pak, kalau membedakan pada zamannya Bapak sama zaman, kalau zaman now atau zaman milenial nih Pak ya, Iya. yang seru nih. Nah, Gini, apa yang membedakan Pak? jadi dari zaman saya mau kesannya ya Kolonial. padahal bener gitu. Jadi saya lulus itu 95 ya, 94. Itu berapa tahun yang lalu? 30, Lama sekali Pak. 35 ya. Ya sekitar. 35. Jadi saya berprofesi lulusnya 95. Sampai sekarang 25 tahun lah ya. Nah, perbedaannya zaman saya dulu ketika kita kuliah atau di masa akhir kuliah selalu bercita-cita ingin kerja di perusahaan konsultan besar. Oh, Itu cita-cita tuh. Wah, pengen kerja di sini, ya, pengen kerja di sana. ya, Kita cari tuh ada perusahaan apa nih? ya, Perusahaan interior apa yang bisa? betul. Pengen kerja di situ, pengen kerja di perusahaan mana? Hmm. Kalau sekarang enggak, dia pengen bikin perusahaan, Bikin sendiri ya bikin Pak. sendiri. Itu yang saya rasakan perbedaannya banget. Jadi mungkin dia punya apa ya? Mungkin dari sisi kurikulum Pendidikannya ya. pendidikannya berbeda mungkin ya. Bisa jadi sih Pak, Bisa bisa jadi jadi karena karena mungkin ada mata kuliah yang bisa merangsang iya kewirausahaannya lebih usaha gitu ya. lebih diutamakan Terus di lebih zaman banyak sekarang. model-model gitu. Ya. Oh pengen kayak gitu. Hmm. Gue juga nggak bisa bikin. Tapi kemudian ada plus minus. Ya. Ketika zaman saya bekerja di tempat orang, kita bisa dengan jadi gini. Ketika lulus, Iya, walaupun dia sudah dapat ijazah, betul. itu belum bisa dibilang profesional. Karena profesional itu pendidikan yang memadai, pengetahuan, skill, plus pengalaman. Baik. Disebut profesional. Nah, dalam rangka untuk menjadi profesional, langkah-langkahnya kita bisa bekerja di tempat orang, cari pengalaman, atau bekerja sendiri, mencari pengalaman sendiri. Tentunya lebih cepat adalah kerja di orang. Iya, karena jam terbangnya bertambah ya Pak ya. Itu satu, resikonya kan di kantor, bukan di kita. Betul. Kita gaji bulanan, Iya. resikonya di mereka. Tapi kita bisa belajar Hmm. bagaimana presentasi, bagaimana kerja di kantor, Ya. bagaimana mengatur keuangan. Organisasi perusahaan banyak kita pelajari di sini. Dengan no resiko, karena Ya. kita gaji bulanan. Betul. Itu positifnya. Nah, tapi positifnya buat yang kerja sendiri, Yang saat ini kan. dia jadi tough, walaupun dapatnya lebih lama. Nah, sekarang dalam kondisi sekarang, buat penerusing kerjanya seperti saya, mungkin lebih tough, karena sudah siap dengan networking. Iya. Networking Bapak pasti Iya. sudah terbentuk Karena link-nya ketika sudah. kita kerja di tempat orang, Banyak otomatis sekali. networking Iya. makin banyak. Tapi kalau kita bekerja sendiri, kita mencari networking. Baru Memulai, memulai. dan itu lebih benar lama. seperti yang Bapak sampaikan. Butuh waktu ya Pak. Nah, jadi kata kuncinya sekarang adalah jejaring networking. Tidak ya. Jejaring networking. Nah, Ya. seperti sekarang kita ketemu kan karena networking, Betul. ya kan? Kenal sama ini, kenal sama itu. Itu dari mana sih bisa menjalin dengan baik? Salah satunya percepatannya adalah kita bekerja di tempat orang. Salah satu ya Pak. Salah satu ya, Satu ya. bukan satu-satunya. Tapi Karena- bukan berarti itu paling baik, enggak juga. Iya. Dia pada satu ketika orang yang bisa bekerja sendiri dan bisa membuat networking sendiri juga luar biasa sukses. Iya. Banyak bukti-bukti. Ya plus minus lah. Iya. Tapi kan pertanyaannya kan perbedaannya kan? Iya betul perbedaan Ya, di itulah zaman perbedaannya seperti itu. zaman Bapak dan zaman sekarang. Tapi kalau dari sisi keilmuan Pak, dari sisi keilmuan tentang desain interior, perubahannya ada perbedaan perubahan atau semakin lama itu semakin meningkat seperti itu? Ya, terutama keilmuan dari segi ini soft skill Soft skill ya Pak ya? itu luar biasa dirasain sampai sekarang. Ah. Itu ternyata tidak cukup kita punya desain yang baik, tapi ketika kita menyampaikannya kurang baik, Nah, ya nggak nyampe juga itu pesannya. walaupun kita punya sesuatu yang baik, Baik, ketika tidak disampaikan dengan baik, hasilnya juga jadi nggak baik ya ya Pak? biasa saja, gitu. Bukan nggak baik, biasa saja. Oke. Tapi ketika desain kita biasa saja, Tak disampaikan disampaikan dengan dengan baik, bisa luar biasa.
mungkin cara bicaranya, Iya. dia Cara menguasai penyampaian ya. menguasai audiens, Ya. terus kita membaca orang gitu ya, Karakter. presentasi karakter, Iya, pembacaan karakter. iya kan? Iya. Kan seringkali kita ketemu orang, wah asik banget nih orang, tapi belum apa udah males gitu lihat orang. Belum ngomong aja udah males gitu, Iya, Pak. karena sikapnya salah, keliru. Nah, itu Berarti- ilmunya, Keilmuan itu sebetulnya di luar dari apa namanya yang ada betul. dan harus dipelajari ya Pak ya. Ya, dan itu kan ilmu utamanya orang marketing. Menunjang ya Pak ya, menunjang. Orang marketing itu presentasi. Iya. Ketemu orang, lihat dulu orangnya kayak apa, oh makanya kita ngomongnya begini. Kalau nada suaranya gitu kita ikutin, Ya. ya kan? Misalnya bersifatnya ikutin gitu. Berarti kebaca nih saya Pak. Sama, ngikutin terus kan, kayak gitu. Itu salah satu ilmunya, saya juga begitu. Ya, ketahuan ini jadi ilmunya. Tapi ini kita berbagi loh teman-teman, di mana sekarang nggak langsung Pak Refra membaca saya, kemudian melihat bahwa saya mengikuti gerakan beliau. Tapi inilah yang menarik ya Pak, yang menarik bahwa dalam suatu keilmuan apapun kita harus banyak belajar ya Pak. Iya. Gimana kita cara menyampaikan ke orang, bagaimana kita mengikuti orang. Artinya semua itu ilmu itu baik kalau kita mau menggunakannya dengan baik juga. Ya, ini ketahuan nih sama Pak Refra, tapi ya nggak apa nih. Ya, ini kan universal lah ya. Iya, betul, Kita harus Pak. berbagi justru. Iya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Refra ini memang menarik. Jadi selain kita tadi membahas sebuah ilmu tentang desain interior, ternyata beliau menyampaikan juga tentang ilmu marketing. Nah, nanti ilmu marketing ini nanti ya, di sesi lain. Tapi ini sedikit ya Pak ya, kulitnya tadi kita kupas bahwa kita punya sesuatu yang baik nih, tapi kalau teman-teman tidak bisa menyampaikan dengan baik, tentu hasilnya jadi ya kurang baik lah atau kurang bagus. Tapi ketika teman-teman punya sesuatu yang baik, tidak baik, artinya ya biasa, tapi teman-teman menguasai sebuah, seperti yang Pak Refra tadi sampaikan, audiens dikuasai, kemudian ilmu penyampaian dikuasai, tentu hasilnya jadi top. Nah, pasti seru kan, pasti nunggu ini. Tapi nggak dibahas sekarang ya Pak ya. Karena kita bahas saat ini adalah ilmu tentang desain interior. Nah, kembali lagi Pak, kita bahas tentang ilmu desain interior. Maaf ya Pak, tadi saya potong karena Bapak buka rahasia nih Pak. Jadi. Ya beneran Pak, Jadi biasanya saya begitu. Oh gitu ya Pak, sekarang Sekarang saya jadi luar biasa sekali. Nah, saya sampai speechless nih Pak, beneran speechless karena Bapak buka rahasia aja jadi. Tapi tetap kita, Pak, saya mau nanya sesuatu nih Pak, menarik ketika tadi Bapak bicara tentang warna Pak, warna. Boleh tahu nggak sih Pak, kalau untuk marketing, warna yang baik dan menunjang mereka berproduktivitas dengan bagus, warna apa sih Pak? buat marketing. Iya. Nah, sebetulnya ini ilmunya beda lagi, bukan ilmu interior. Oh gitu Pak. Ada komunikasi visual. Komunikasi visual. Ya, desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Oh, ternyata desain itu bukan hanya desain interior, tapi ada desain komunikasi visual. Nah, Ya? itu dia nggak cuma itu juga. Masih banyak. Banyak desain-desain yang lain, desain interior, desain tekstil, desain komunikasi visual, terus desain produk, desain Benar. mebel, banyak sekali. Banyak sekali ya Pak ya. Dan tidak ada 5. Nah, itu kalau seandainya teman-teman mengambil ilmu atau mengambil sebuah jurusan desain interior, itu akan dipelajari di situ semua Pak. Ya, jadi di perguruan tinggi itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain di semester 1 dan 2 itu kita belajar secara umum ilmu visual, bukan ilmu desain, ilmu visual. Jadi cara menggambar, cara mengolah, merubah image abstrak menjadi image visual. Istilahnya melatih ya. Iya. Nah, semester 3, 4 dan seterusnya baru penjurusan. Oh, jadi Ya, bidang mana sih yang mau minatnya, Iya, ke minat ya. ke desain grafis, Desain grafis, ke betul. produk, itu beda-beda, penekanannya beda-beda. Tapi dasarnya dari Semester 1 sampai 2 lah ya. tingkat 1 itu sama. Dasarnya dikuatkan di situ, kemudian Ya, akhirnya baru diberikan pilihan spesialisasinya, iya, mereka mau memilih yang mana. Sehingga ada singgungan-singgungan, misalnya warna bersinggungan tuh sama DKV, karena DKV kan sangat concern sekali ke masalah itu. Ya, apalagi sekarang kalau kita lihat ya Pak ya, kafe-kafe yang kopi banyak sekali ya Pak ya. Iya. Banyak sekali di mana
ya memang yang membedakan antara warung kopi zaman dulu sama warung kopi zaman sekarang adalah warung kopi zaman dulu nggak pakai AC ya Pak ya. Orang duduk di warung, desainnya biasa, kursi biasa, udah kopi, seruput, mereka bisa melakukan aktivitas apapun. Sekarang dimanjakan dengan sebuah ruangan yang dingin ya Pak ya, dingin dan bisa saling berinteraksi dengan nyaman tempatnya dan lain sebagainya. Tapi punya pengaruh nggak sih Pak? Artinya kan gini Pak, ini sorry ya Pak, agak manja sedikit dari sisi biaya. Tentunya kan warung kopi zaman dulu sama warung kopi sekarang. Warung kopi zaman dulu dengan biasa saja, orang tetap ada yang mampir. Kalau yang dulu dipakai sekarang, agak mohon maaf nih, apalagi anak-anak sekarang kan, anak-anak milenial, anak-anak zaman now, panas gerah, nggak ada AC-nya, ngobrol berisik dan sebagainya. Tapi kan ketika yang warung kopi zaman sekarang dengan desain yang luar biasa, desain interior yang luar biasa, tentu kan biayanya jadi cukup mahal Pak. Ya. Itu apakah kita bisa memanfaatkan apa sih namanya ya bisa nggak sih Pak, ada budgetnya, ada budget, ada dana. Iya. Budgetnya. Biaya itu jadi relatif tergantung nanti hasilnya kan. Kita main di pasar mana. Oh iya, segmentasi pasar ya Pak. Betul. Segmen pasarnya apa? Ya untuk mencapai segmen pasar tinggi kita harus keluarin Cukup lumayan lah ya budgetnya. Misalnya hotel, kalau mau mengambil marketing tingkat atas, kita bikin ini dong bintang 5 atau 5 plus. Tapi kalau kita ngambil yang para menengah, ya bikin low budget. Kan hotel low budget banyak tuh yang 25 meter, dan semalam 100.000, 100.000. Ngeluarin dikit dia dapatnya juga segitu. Jadi relatif lah. Tergantung kebutuhannya Pak ya. Iya. Kita mau main di pasar mana? Baik. Oke Pak. Terus ini Pak, kan kita tahu Ini ngomong interior jadi ngomong marketing ya. Ya, karena nggak kopi. Tapi balik kayak gitu kita ngopi dulu Pak. Kita ngopi dulu, kita rehat dulu sebentar, seruput dulu ya Pak ya. Tapi ini luar biasa nih, kopinya rasa teh. Ini rasa teh. Baik Pak, saya lagi kembali. Saya tertarik Pak tadi. Bapak menyampaikan ke saya ada tentang apa? Desain rumah sakit ya Pak. Kalau boleh tahu ataupun boleh nggak Bapak ceritakan proyek-proyek apa saja sih yang sudah pernah Bapak handle dari dulu sampai sekarang Pak? Karena kalau tadi Bapak ceritain cukup banyak sekali tuh. Padahal tadi Bapak di awal sampaikan ya desain kadang suka salah persepsi ataupun opini yang membentuk bahwa desain interior ya hanya membentuk atau ini udah ada ini tahun didesain deh. Padahal Bapak tadi nyampaikan bahwa saya ada salah satu rumah sakit nih, itu menarik sebetulnya Pak. Pasti banyak nih desain-desain ataupun pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek yang Bapak pernah lakukan. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan kami nih yang bahwa membuka sebuah persepsi ataupun opini bahwa desain interior itu bukan hanya mendekorasi sebuah ruangan, tapi bisa mengerjakan banyak proyek. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, jadi kalau di kalangan teman-teman mungkin saya termasuk desainer pemakan segala. Artinya bisa rumah, bisa hotel, bisa rumah sakit, bisa museum, bisa auditorium, office. Karena banyak juga teman-teman yang mengkhususkan kepada sektor tertentu, misalnya ke office terus ada rumah tinggal terus rumah sakit terus. Karena menurut saya namanya rumah sakit, museum, hotel itu konten. Karena yang harus kita kuasai adalah metodologinya. Oh gitu. Kita kuasai metodologi desainnya, baru konten itu belajar baca buku. Jadi rangkaian kerjanya kita dapat dulu. Masalah satu bagian itu konten. Konten itu apa? Bisa rumah sakit, bisa museum. Jadi jangan takut kita menerima
proyek yang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Kan kadang-kadang begitu. Pak, ini ada kerjaan rumah sakit, Bapak pernah ngerjain di mana? Nah iya, pertanyaan itu Apa hubungannya? Gitu. Kalau rumah sakit tinggal baca buku aja. Iya. Yang saya kuasai adalah metodologinya. betul. Gitu. Benar Pak. Apa? Museum, aduh takut saya museum. Lah, museum kan tinggal belajar. Hmm. Metodologinya sama semua di sana. Jadi sama semua. Sama semua. Sama. Kan beda konten. Iya betul. Konten. Ada rumah sakit, Iya. ada museum, Ya. ada office, Nah, dan tapi, sebagainya. nah itu bisa dipelajari. Tentunya ada khususan sendiri. Misalnya rumah sakit. Saya bisa melihat Dema, oh ini salah-salah. Misalnya ada kekhususan sendiri khusus untuk rumah sakit. Misalnya sangat dianjurkan pintu toilet dibuka keluar. Bukan ke dalam. Bukan. Kalau ke dalam ada pasien di dalam terus pingsan, susah dibuka pintunya. Iya. Bener. Terus dibuka keluar. Iya kan nggak itu sepele tapi nggak Sepele. terpikirkan ya. Tapi kita bisa ngeliat nih, langsung aja kalau Iya, kita gambar. lihat jika wah ini salah nih, salah Aduh. salah. Itu benar Ya, kan? sepele tapi itu bisa Fatal. fatal menyangkut nyawa. Iya. Ya, banyak detail-detail misalnya sambungan dinding dengan lantai itu mengurangi sudut-sudut, jadi dihilangkan sudut karena supaya bakteri Pak. Oh iya, kalau rumah sakit lebih jelimet ya Pak ya. Lebih detail. Apalagi- Misalnya sudut-sudut itu dikasih apa? Nah, ya, atau apa? Bukan Apa sih namanya? pelindung Oh iya. supaya stretcher nggak nabrak. Oh iya, ya. Dorongan kata itu ya. Belum lagi bukaannya harus cukup kalau ada stretcher masuk untuk Belum lagi di ruangan operasi ya Pak ya. operasi. Kalau operasi lebih sederhana. Karena Malah ada lima justru misalnya. ya itu kan alat-alatnya sudah Oh, ada. Itu udah standar itu. Alatnya harus seperti sini. Hmm. Misalnya di ruang rawat inap itu kalau atau di ruang periksa dokter Iya. itu bisa ada satu yang sangat coba deh pernah merhati tempat tidur pasien di ruang rawat inap di ruang periksa ini harus dokternya harus sebelah kanan pasien. Betul. Dokter nggak pernah meriksa dari kiri. Nggak pernah Pak. Saya juga pasti sebelah kanan ini. Saya dokter Ketika sebelah sini. mendesain ruang periksa dokter, hati-hati nempatin tempat tidurnya. Bisa lihat, oh ini salah nih. Ini dokter harus sebelah kanan pasien. Oh iya karena fungsi dan apa Iya, namanya? ini jatuh di sini. Ya nggak tahu, tapi ini menyangkut ke masalah keilmuan Kedokteran ya? sebelah kanan, Oh. mempermudah. Nah hal seperti itu kita lakukan dengan belajar kan. Saya pernah membuat rumah sakit jiwa pernah. Ya itu sampai di ruang konsultasi dokter harus ada pintu. Itu apa emergency ya? Emergency Ketika dokter. terjadi apa-apa ya? Jadi dokter bisa kabur. Dan di belakang ruang konsultasi dokter itu ada gang untuk kabur. Oh. Terus sampai nurse station tuh harus bisa mengawasi semua pintu. Buka sedikit harus bisa kelihatan gitu. Ini kayak apa ya? Kayak mercusuar ya bisa melihat. Ya, Terus sampai di panel dalam pintunya ya. ada ruangan-ruangan yang sangat spesifik. Misalnya tempat tidur, cuma ada tempat tidur lemari itu nggak boleh bisa diangkat. Berarti Stay. dikunci ya Pak? Iya. Oh, iya karena namanya itu Ada rumah sakit jiwa. stay. Iya. Nah, itu kan kekhususan sendiri-sendiri. Nah, tapi kemudian buat rumah sakit yang sekarang itu lebih homey. Kalau dulu kan namanya rumah sakit zaman Belanda putih, Benar. itu rumah sakit itu udah putih gitu. Kalau sekarang homey, Identik seperti di rumah. malah. Oh, dari sisi bisnis sih pasti biar lebih Nah, tapi nyaman ya. kemudian material-material yang biasa dipakai di rumah kan banyak sekali, upholstery itu kain, wallpaper. Nah itu seiring dengan kemajuan teknologi. Karena dulu ketika teknologinya belum berkembang seperti sekarang, sangat dilarang itu pakai wallpaper, Iya. sangat dilarang pakai karpet. Nah sekarang ada karpet antibakteri. Iya, karena sudah memang Iya. zamannya mengikuti dan Wallpapernya teknologinya udah- berkembang gitu ya. Kayak pakai nanoteknologi, nggak nempel Baik. lagi. Jadi teknologi ngikutin terus tuh. Iya. Mensupport dari kebutuhannya Mensupport. sendiri desain interior, benar. Nah itulah konten, kita terus belajar, ikut pameran. Nah ini juga nih, sekarang itu karena media begitu mudahnya Iya. untuk didapat, kita ketemu orang bisa orang lebih pintar dari kita. Bisa Pak. Iya.
Karena dia ketika mau bikin rumah dia jalan-jalan dulu ke pameran. Dia keluarnya cuma pas ketemu kita, kok di sini materi gini, kok masa kita nggak tahu kan? Iya. Nah jadi kita terus updating pengetahuan dengan ngobrol dengan teman-teman untuk lihat pameran, gitu ya, atau baca-baca apa ya. Artikel dan kita apalagi sekarang dunia maya cukup luar biasa. Salah satu yang kita dapat informasi terdepan, salah satunya adalah masuk ke asosiasi profesi. Iya, karena kita paling dulu dapat informasinya lah. Informasi awal ya Pak ya? Iya, dan misalnya dari vendor-vendor yang punya material baru pasti ngubungin asosiasi dulu. Ya, dari ini punya ini dipasarkan, ya, itu tahu duluan. Benar-benar Pak. Jadi Belum lagi kita sering ngobrol dengan teman-teman desainer, kita juga belajar kan, datang ke studionya. Berbagi ya Pak ya? Ini kerjaan apa? Oh, proyek ini nah, nih. kita belajar. Tapi ya itu teman-teman, ya ketika teman-teman punya ilmu harus juga punya networking. Ini harus networking itu jangan salah, itu sangat dibutuhkan, apalagi kita mau keilmuan apapun ya Pak ya. Apapun keilmuannya, networking itu tetap harus ada dan harus kita jaga dan berkembang. Nggak hanya dengan itu saja, sehingga kita bisa mendapatkan relasi. Ya kan ya Pak ya, relasi kayak tadi Bapak sampaikan, ada relasi, ada owner. Kita nggak pernah tahu nih tiba-tiba, saya tertarik dengan Bapak, Pak, ada pekerjaan. Itu satu keuntungan ataupun suatu kelebihan ketika kita punya networking yang luar biasa. Terus Pak, boleh tahu nggak nih Pak? Enggak. Boleh tahu nggak? Aduh Pak, jadi malu nih saya. Baik Pak, saya mau nanya nih Pak, nih kalau seandainya. Nah, kalau mau nanya saya jawab. Iya, mau nanya nih Pak, kan saat ini perusahaan startup ini cukup banyak ya Pak ya. Saat ini perusahaan startup cukup banyak berkembang dan sebagainya. Bagaimana sih Pak desain interior ini bisa apakah di perusahaan startup ini seperti tadi Bapak bilang, tentunya kayak tadi nih, biar tidak efektif pekerjaannya. Nah, kalau kita tahu sendiri bahwa perusahaan startup ini kan awalnya mereka tidak dari sebuah tempat yang besar ya, pasti dari tempat yang terbatas. Tapi desain interior juga bisa mensupport itu nggak sih Pak, untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan startup bahwa dengan startup kecil pun mereka bisa berkembang dan bisa luar biasa ketika digabungkan dengan desain interior. Iya, sekarang ada mulai pergeseran ya mengenai ke tempat bekerja. Kalau dulu memang yang namanya bekerja itu ngantor. Iya. Jadi kalau sekarang namanya WFA dari Maret itu berapa bulan ya? Udah lebih dari 6 bulan. 6 bulan. Saya 10 tahun udah WFA. Udah 10 tahun. Iya. Jadi nggak kaget ya Pak? Nggak kaget dengan aturan pemerintah yang harus WFA, nggak kaget ya Pak? Saya udah WFA udah 10 tahun. Jadi ya nggak ada masalah ya sebetulnya. Nggak ada masalah. Yang penting nggak kopi. Betul. Kopi ya Pak ya. Karena balik lagi sekarang itu, yang saya rasain, owner nggak pernah nanya Pak Reva kantornya di mana, alamatnya di mana, bahkan nama kantornya pun nggak pernah ditanya. Karena trust Pak. Iya. Trust dan sudah nyaman ketika. Ya kan begitu. Kan kita menjual jasa. Iya. Menjual jasa. Iya. Jadi bagi beberapa klien kita, nggak peduli saya pakai perusahaan mana. Karena personal. Ya, memang jasa interior itu begitu, personal. Seperti dokter kan. Iya. Nggak peduli dia kerja di rumah sakit mana, dikejar sama pasien. Betul. Iya. Mau dia di rumah sakit mana, tetap datang. Prakteknya di situ. Karena dokter. Nah sebetulnya itu yang kita akan bangun di asosiasi, semua asosiasi desain. Oh gitu ya Pak ya. Pertama mengenai trust, bahwa ini adalah pekerjaan jasa. Kedua mengenai namanya honorarium, jadi semacam
penggantian biaya profesional itu salah satu usaha kita untuk masyarakat lebih menghargai profesi kita. Itu ya Pak ya. Dan itu sudah mulai asosiasi sudah mulai mengarahkan itu Pak. Sudah ya. Itu bukunya tuh. Berarti boleh dong Pak ya. Boleh. Lihat judul bukunya ya Pak. Makanya tadi saya keluar rumah balik lagi ketinggalan bukunya. Nah ini bukunya. Jadi desain itu nggak cuma interior. Kalau dibaca itu ada GI, desain grafis, ada TI, IDEA, ada II, ADMI, IFC, Vision. Banyak juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukunya. Boleh dilihat Pak. Nah jadi kalau bicara desain interior, ini jadi buku rujukan resmi, jadi karya ilmiah karena sudah punya ISBN. ISBN berarti udah bisa masuk perpustakaan. Jadi kalau mau menyangkal buku ini harus bikin buku juga. Nah, ini disusun oleh 6 profesi. Saya perwakilan dari interior. Ada 10 lebih penyusunnya, tim penyusun. Buku ini apa sih? Memberi edukasi ke masyarakat. Desain itu apa? Desain interior itu apa? Desain grafis itu apa? Desain produk itu apa? Desain mebel itu apa? Menjawab semua dalam satu buku. Nah, tapi sebetulnya buku ini trilogi. Ini buku 1. Kita ada buku 2 dan 3. Nanti buku 2 bicara salary, buku 3 mengenai remunerasi. Ya, pricing sama salary itu buku 2 dan 3 sekarang lagi disusun akhir tahun. Nah, ini buat teman-teman nih kalau apakah buku ini diperjualbelikan atau memang bisa diakses kalau Bapak tadi bilang bisa ada di perpustakaan dan sebagainya. Ini gimana cara teman-teman bisa? Ya, ini bukan dibiayai oleh pemerintah. Ya. Dulu Bekras kan Kemenparekraf. Di pertama cetak 1.000 ke 3.000 dibagikan, jadi nggak boleh diperjualbelikan. Sekarang lagi dicetak 10.000 mau dibagikan. Dan e-booknya sudah siap. E-booknya sudah siap. Iya, tinggal ke kemenparekraf.go.id, di situ ada pilihan buku ini, download aja gratis. Seperti itu ya Pak. Jadi ini buat teman-teman. Tadi nanti ada link deskripsinya, kita kasih tahu teman-teman bisa unduh di mana, karena ini buat teman-teman yang benar-benar ingin menjalani profesi sebagai seorang desain interior, desain grafis, dan desain produk dan desain lainnya. Ini bisa menjawab nih apa sih, sehingga nanti teman-teman sendiri yang saya mau kemana sih sebetulnya, larinya kemana, mau ke grafis kah, mau ke interior kah, mau produk kah, atau yang lain sebagainya, teman-teman harus baca. Jadi biar nggak bingung, saya tuh maunya lari ke sini, tapi kalau saya lihat Pak Refra lahap semuanya. Jadi Pak Refra dilahap semuanya. Ternyata Pak Refra monggo Pak, silakan. Aduh. Oke, baik Pak Refra, kita akhir dulu biar kita bisa santap hidangan yang ada. Biar teman-teman nggak ngiri Pak. Nanti kalau kita santap, itu kok enak banget ya makanannya, kok kita nggak dibagi, kan kasihan Pak, nggak enak nih, daripada nanti mupeng. Mending kita akhiri dulu. Tapi terima kasih sekali banyak Bapak atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya, sharing dan sebagainya. Sungguh sangat bermanfaat buat kami kaum muda, kaum milenial atau zaman now yang sering kali dibilang seperti itu. Milenial mungkin sekarang ya Pak ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman ingin fokus pada desain, fokuslah dan galilah luar biasa. Fokus, kemudian bukan hanya fokus dengan desain, kalian juga harus banyak belajar tentang ilmu lainnya yang menunjang profesi kalian, ilmu marketing, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Karena semua ilmu itu baik. Oke, mari kita tutup obrolan kita yang luar biasa ini dengan Pak Refra, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Refra atas waktu dan kunjungannya. Kita ketemu lagi nanti ya Pak. Oke. Di Gawean Podcast, kerjain ide lo.